Oke, teman-teman, selamat pagi. Mahasiswa peserta mata kuliah Filsafat Ilmu semester 113 kelas A atau kelas B. Pagi ini saya akan membahas materi PJJ 1. Ada dua materinya, PJJ 1A dan 1B. Ya, ada di Google Classroom. Untuk tujuan instruksional PJJ 1A, mahasiswa dapat memahami RPS, mata kuliah Filsafat Ilmu. Ini sudah diberikan di video pembelajaran sebelumnya, yang video PJJ kontrak mata kuliah, yang belum tinggal diputar saja. Dan yang berikutnya, tujuan yang kedua adalah menentukan posisi mata kuliah Filsafat Ilmu. Maksudnya kegunaannya atau aksiologi. Fungsinya apa sih? Apa gunanya mempelajari mata kuliah Filsafat Ilmu? Kalau beberapa mahasiswa dulu ya, itu menganggap kalau ikut mata kuliah Filsafat Ilmu itu mata kuliah tempat bisa tidur ya. Karena kuliahnya di aula 150 mahasiswa, jadi yang dengar hanya bagian depan, yang belakang udah main game sendiri. Tapi sekarang dipecah-pecah, oke ya, Anda bisa mendengarkan materinya berulang-ulang kalau memang diperlukan. Untuk staff info, Anda tahu cara menghubungi saya. Yang pertama lewat email. Ada dua email, email yang sifatnya email kantor di domain UNJ-ACID. Yang kedua secara ini email pribadi di gmail.com. Jangan salah ya, harus ada D-nya. Ejaan lama, jamu jago, jamu jago, pakai D ya. Terus bisa melalui WhatsApp atau teks ya, teks only, jangan nelpon, atau video call itu di 0815 130 5094. Untuk yang lain tidak perlu. Ini semua 24 jam sehari, 365 hari setahun terbuka jika ada yang mau bertanya. Pokok bahasan PJJ 1A ini adalah posisi mata kuliah dan kontrak mata kuliah. Saya ulang lagi, kontrak mata kuliah sudah dianggap selesai, jadi tinggal posisi mata kuliah. Posisi mata kuliah. Untuk referensi hanya menggunakan satu buku saja di UNJ. Ini Filsafat Ilmu sebagai sebuah pengantar populer. Ini dipakai oleh semua mahasiswa UNJ. Yuyun S. Surya Sumantri. Anda bisa cari bukunya, baik yang right to copy atau copyright ya. Untuk cari PDF-nya sampai sekarang belum ada yang berani membuat PDF-nya, tapi kalau membuat ringkasannya sudah ada. Ini ringkasannya. Ringkasannya saya juga dapat dari internet ya, jadi Anda tidak perlu untuk mencarinya lagi. Ini semua sudah ada, tinggal baca aja. Bab 1 sampai sekian bab itu ada semua. Seperti Anda pernah coba ya, satu paragraf di buku Filsafat Ilmu itu, walaupun pakai bahasa Indonesia, biasanya secara statistik itu 99% tidak tahu ya maksudnya apa satu paragraf pakai bahasa Indonesia. Tapi dengan bantuan ringkasan ini, Anda mempunyai peluang besar untuk bisa mengerti ya setelah beberapa bulan ya, atau beberapa tahun belajar filsafat ilmu. Oke, itu referensinya. Yang berikutnya kita masuk ke latar belakang. Di abad 21 itu kalau tahunnya minus 100 ya, jadi tahun 2000 ya. Kalau abad 22 itu ya tahun 2010 gitu, 2100 ya. Jadi abad 21 ini ditandai dengan munculnya World Wide Web ya, WWW ya, Ethernet kalau orang Madura bilang Ethernet ya. Internet mendominasi dunia.
Kalau dulu ada tembok, tembok itu bisa tembok antar negara atau tembok antar apa. Kalau sekarang dengan ada internet itu tidak ada tembok, jadi informasi bisa keluar. Ya salah sendiri kalau Indonesia tidak ada jaringan untuk memutus info keluar ya seperti ini sekarang. Jadinya tidak ada barrier ya. Barrier itu kawasan dead zone ya, dead zone atau kawasan yang blokir itu tidak ada. Terus untuk bisa selamat, saya ulangi lagi, untuk bisa selamat di abad 21, itu manusia yang ada di dunia ini harus mempunyai 5 eh, sebentar. Ya, harus mempunyai 5 kompetensi ya. Yang pertama, mempunyai kemampuan berpikir kritis ya, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill. Definisinya adalah menggunakan semua strategi kognitif itu untuk dapat memecahkan masalah ya. Jadi Anda sudah belajar apa belum? Jadi ada kompetensi yang ada di manusia itu ada kemampuan di manusia itu ada kompetensi ada afeksi dan psikomotor ya. Nah, kompetensi dari C1 sampai C6 itu dipakai semua. Sehingga kalau Anda sering menggunakan kompetensi yang tinggi atau ini disebut dengan HOTS ya, berpikir tingkat tinggi, ini Anda akan dapat mempunyai strategi kognitif untuk mencari peluang-peluang solusi saat Anda mendapati atau berada pada suatu kondisi yang Anda harus segera bertindak. Ya itu ya, itu namanya berpikir kritis ya, kemampuan atau keterampilan berpikir kritis. Yang berikutnya adalah Anda harus menguasai IT. IT itu bukan ilmu terawangan tapi uh, informasi teknologi ya, jadi teknologi informasi maksudnya. Yang keempat, Anda harus mempunyai jaringan luas, jaringan 267, relasinya luas, dan dapat berkomunikasi verbal. Saya kira sudah pada paham ya. Nah, filsafat ilmu itu tujuannya supaya Anda tidak seperti orang kepo ya. Jadi Anda bisa memahami fenomena, mempelajari fenomena, dan akhirnya Anda bisa membuat ilmu untuk dapat menjawab bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi ya. Jadi ini sudah terlihat ada 7 fenomena yang ada di dunia. Itu Anda bisa lihat mana yang Anda percaya. Jadi yang pertama WHO itu pernah mengadakan survei di Kalimantan. Di Kalimantan itu ada suatu daerah yang katanya konon itu mempunyai bibit padi super. Jadi super itu maksudnya begitu hari Senin ini ditanam, itu Senin minggu depannya sudah panen gitu ya. Jadi bibit padi yang hanya 1 minggu. Nah ini apakah Anda percaya gitu? Ada bibit padi yang 1 minggu ditanam itu bisa panen ya. Nah penjelasannya adalah begini. Jadi mereka itu punya bibit padi IR17. IR17 itu Insinyur Soekarno punya nama itu. Jadi bibit padi dikasih nama IR17. Jadi bibit padi tersebut kalau ditanam itu nanti 3 bulan dia kalau ditanam dengan syarat ketentuan berlaku ya, 3 bulan atau 12 minggu itu padi itu akan bisa dipanen. Jadi ada 12 minggu ya, gitu ya. Nah, orang D atau orang Dayak itu minggu pertama, coba ya perhatikan minggu pertama itu membuka lahan 5 kali 5 meter, menanam padi 1 minggu itu menanam padi di area 1, iya 17 ya. Terus minggu kedua
dia tidak panen apa-apa gitu ya. Minggu kedua dia membabat hutan lagi atau gunung 5 kali 5 meter, menanam padi yang bibit yang sama di lahan yang kedua. Minggu ketiga dan seterusnya sampai minggu ke-14 dia membuka lahan 5 kali 5 meter dan menanam bibit padi tersebut. Apa yang terjadi setelah minggu ke-13? Minggu ke-13 dia memanen lahan pertama karena sudah 12 minggu. Jadi minggu ke-13 dia panen lahan yang minggu pertama dan kemudian menanam lagi di lahan tersebut, sekarang diganti dengan lahan nomor 13 gitu. Nanti minggu depan dia memanen lahan yang kedua, yang 12 minggu yang lalu sudah ditanam. Setelah panen di minggu ke-14 itu dia menanam lagi di lahan kedua itu. Jadi karena kegiatan tersebut sudah dilakukan generasi ke generasi, sehingga orang WHO itu pada saat menobservasi, mereka tanya ke orang Dayak itu mau kemana, mau pergi kemana. Mereka bilang mau nanam padi, tapi 1 minggu terakhir sudah panen. Jadi mereka bingung, baru Senin ditanam, Selasa disiangi, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sudah panen. Jadi seakan-akan mereka punya bibit padi yang 1 minggu. Tapi ya bego-begonya si orang WHO, mereka tidak melihat ke sana. Jadi ilmu itu ya, jadi secara nalar memang tidak masuk ya, tapi begitu Anda Anda analisis, Anda bisa paham bahwa 1 minggu itu bisa. Jadi apakah benar kalau tidak ada bibit padi yang 1 minggu bisa panen, tapi kalau dilihat menggunakan teknik, jadi ada apa itu bibit, apa itu padi super, bagaimana kok bisa 1 minggu? Ada kata bagaimana. Dan untuk apa? Kok mereka tanam padi selama 1 minggu panen, setelah itu kok nggak nanam aja 1 hektar gitu ya. Ternyata mereka itu karena hidupnya berkelompok, jadi 5 kali 5 meter itu cukup untuk satu kelompoknya selama 1 minggu. Nah, dia kalau orang orang Indonesia yang lain, orang Jawa, mereka melihat seperti itu, dirasa tidak efisien, tidak efektif. Nah, dia bakar hutan, bakar gunung untuk ditanam sehingga tidak baik ya. Terus ini yang efektif ya, ini yang ilmiah yang berikutnya. Honda Beat di Plant Center itu dibuat 1 beat itu dalam waktu 4 detik. Bullshit kata orang, mana bisa Honda Beat dibuat dalam waktu 4 detik. Jadi begitu mereka lihat YouTube bagaimana line produksi di Honda Astra Motor atau Astra Honda Motor membuat, mereka baru paham. Jadi di Plant Center itu ada namanya conveyor ya. Conveyor itu ban berjalan. Ban berjalan itu ya ban, bukan ban ya, semacam Anda pasti tahulah semacam tatakan dari karet yang bisa jalan, kira-kira panjangnya satu line conveyor itu bisa sampai 100 meter dibagi dalam 4 bagian, jadi 25 meteran. Jadi 100 meter conveyor itu dibagi menjadi katakanlah 20 stage ya, 20 langkah. Jadi Honda Beat itu harus dibuat atau komponen-komponennya itu dirangkai dalam 20 langkah. Jadi langkah pertama itu misalnya jadi line conveyor setiap langkah itu ada itunya ya, ada spare partnya. Jadi langkah pertama spare part rangka Honda Beat masuk. Nah, begitu dipasang sama dia, misalnya 100 detik kemudian itu lompat ke langkah kedua. Di langkah pertama nanti masuk lagi rangka Honda Beat yang masih baru, tapi di langkah kedua itu rangka Honda Beat dipasang engine selama 100 detik. Jadi setiap langkah itu butuh 100 detik. Jadi kalau 20 langkah itu butuh 200 detik. Langkah ketiga, rangka yang ada engine dipasang sesuatu sehingga di langkah ke-20 itu hanya dikasih jok. Jok dan dikasih pokoknya pasang bahan bakar dan jok dan aksesoris yang lain. Pokoknya totalnya semua itu 100 detik. Jadi
Kalau satu langkah itu 100 detik, berarti nanti dalam 20 langkah itu tidak ada Honda Beat yang selesai ya. Tapi begitu langkah ke-20, jadi 100 detik yang berikutnya ya, 100 jadi 200 detik, 100 kali 20 2000 detik ya, 2000 detik. Jadi detik ke 2100 itu muncul, setelah itu baru muncul satu Honda Beat. Jadi akhirnya seperti panen padi tadi, setiap 100 detik akan muncul satu Honda Beat. Nah, ternyata plant shunter itu bukan hanya satu line conveyor-nya. Jadi dia bisa sampai 10 line conveyor. Jadi kalau setiap 200 detik itu satu motor, berarti kalau 10 conveyor itu 20 detik. Nah, ternyata perkembangan berikutnya line conveyor di plant shunter itu lebih dari itu, sehingga totalnya pada akhirnya sekarang bisa jadi 4 detik. Pada saat peak season, pada saat Honda Beat itu banyak pembelinya, itu sampai 4 detik. Kalau sekarang mungkin sudah di atas ya. Nah, Anda bisa tahu, jadi benar ya, Honda Beat bisa dibuat dalam waktu 4 detik ya. Itu tidak main-main ya, yang menjelaskan adalah Astra Honda Motor sendiri ya. Anda bisa lihat di YouTube-nya. Yang ketiga, perjalanan Jakarta-Surabaya dalam 10 detik. Mana bisa gitu ya. Naik pesawat saja itu harus dari mulai take off dari Soekarno-Hatta sampai Bandara Juanda itu sekitar 50 menit ya. Nah, ini kok bisa 10 detik? Nah, caranya bagaimana? Oh, bisa saja pakai pesawat, misalnya pakai F-18 Hornet, itu hanya sekitar 2 menit. Itu sampai sana mungkin nyawanya masih ketinggalan di Semarang atau bagaimana, nggak tahu. Nah, perjalanan Jakarta-Surabaya dalam waktu 10 detik itu secara ilmu itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang sering naik gunung pasti pernah ke Gunung Lawu. Kalau ke Gunung Lawu pasti akan pernah ketemu dengan Mbok Iem. Jadi kalau ada orang yang ngomong, ini makan Indomie kayak yang di Mbok Iem, wah, yang tahu hanya yang pernah naik Gunung Lawu. Tapi yang nggak pernah naik Gunung Lawu ya seperti Anda ini, mana bisa Jakarta Surabaya 10 detik ya. Jadi yang tahu, yang paham ya paling bertanya, Jakarta Surabaya 10 detik, pakai cara apa? Cara pakai ini ya? Iya, oh ya, saya percaya. Jadi cara Jakarta Surabaya 10 detik itu caranya menggunakan jin. Jadi jin itu ada yang bisa berlari cepat. Anda caranya harus ketemu dengan bangsa tersebut. Setelah ketemu dengan bangsa tersebut, caranya bagaimana ketemu dengan bangsa jin ya, itu jangan tanya saya. Berarti kalau Anda masih tanya bagaimana ketemu dengan bangsa jin itu, berarti Anda bukan kelompoknya, bukan namanya bukan bidang ilmunya. Kalau udah bisa ketemu ya berarti bidang ilmunya sama. Jadi kalau udah ketemu terus gimana? Ya minta aja cari kepala sukunya, dari RT-nya atau RW-nya, bilang saya mau dibawa sama bangsa Anda, siapa yang mau? Nanti mereka akan kasih pengumuman siapa yang mau menggendong ini Pak Wisnu, ini beratnya sekian kilogram. Nanti ada berapa yang tanya syaratnya apa? Ya syaratnya macam-macam. Yang dibaca ini, dikasih minyak, dikasih ini, dikasih itu. Nah, kalau syaratnya tercapai, nanti ada deal, nanti ada MOU, nanti bayar segala macam, bayarnya seperti tadi, baru diantar. Perantar ya, seperti halnya Anda Jakarta Surabaya naik pesawat kan juga itu ya, beli tiket sama. Nah, sekarang fenomena kelahiran kembar identik ya. Di negara Cina itu ada desa yang desanya itu 100% penduduk desanya itu melahirkan bayi kembar identik. Tapi kalau orang dari luar desa tersebut masuk ke situ, numpang nikah di situ, ya nggak kembar. Tapi kalau orang dari luar nikah dengan orang situ juga tidak kembar. Jadi harus orang yang asli ya, asli. Ya. Akhirnya PBB pernah menunjukkan beberapa timnya untuk mencari tahu ya apa yang menyebabkan fenomena desa tersebut itu seluruh kelahirannya kembar identik.
Setelah berapa bulan atau berapa hampir setahun mereka ketemu di sana, mereka setiap ahlinya itu presentasi. Semua ahli bilang bahwa apa yang ada di desa tersebut itu ada di desa-desa lain di seluruh dunia. Tapi akhirnya tidak bisa menjawab kenapa kelahirannya 100% kelahirannya identik. Hanya satu presentasi dari Feng Shui atau Hong Shui yang bilang bahwa kenapa atau jawaban kenapa atau bagaimana bisa seperti itu karena dari generasi ke generasi mereka itu tinggal di suatu punggung gunung. Kalau mereka itu bangun tidur, mereka akan diperlihatkan dengan sesuatu pemandangan gunung kembar. Jadi di depan waktu dia keluar dari rumah atau setiap hari berinteraksi di desanya itu, mereka akan selalu melihat pemandangan dua gunung yang kembar. Ya, Anda sudah dewasa ya, harus fokus ya. Jadi dua gunung kembar. Jadi akhirnya di dalam hati mereka itu double kembar, dua, 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 dua. Akhirnya anaknya kembar. Hanya itu yang bisa. Jadi itulah bagaimana caranya untuk Anda kalau ingin punya bayi kembar, padahal sebetulnya DNA Anda itu tidak punya peluang kembar, ya dari sekarang Anda sama pacar Anda itu dari kecil itu harus dikasih semua dua. Dari SD, sepeda dua, sepatu dua, pensil dua, semua serba dua. Sehingga dari kecil Anda akan membuat sel telurnya Anda dua dan seterusnya sehingga pada saat nikah nanti semuanya dua. Hanya itu yang bisa menjawab pertanyaan. Terus, mengapa sumber air ada di pegunungan? Nah, ini menjadi permasalahan waktu itu ya. Kenapa air ada di pegunungan? Nah, gitu. Karena pegunungan itu, definisi pegunungan adalah suatu area tinggi yang ada pohon-pohonnya. Pohon-pohonnya sangat rindang, sangat besar. Nah, pohon-pohon tersebut akan mempunyai daun. Daunnya jutaan. Bayangkan misalnya, kalau satu daun itu bisa menyimpan 5 tetes air, berarti satu pohon yang punya puluhan, maksudnya ribuan daun, itu ada berapa tetes. Nah, gunung itu ada berapa ribu pohon. Nah, akhirnya berapa juta tetes yang ada di daun-daun itu sehingga saling berjatuhan dikit-dikit. Nah, itu jatuhnya menjadi di bawah, di tengah gunung itu ada air. Nah, airnya turun ke bawah menjadi sungai, sungai menuju ke laut. Laut ada pemanasan oleh sinar matahari, dia menguap, menguap karena tekanan menjadi tinggi, dia akan bergerak ke gunung, jadi hujan, hujan turun ke pegunungan, airnya ke daun dan seterusnya. Itu adalah hidrologi. Jadi kalau mau pegunungan itu ada airnya, ya siklus itu harus dipertahankan. Itu bagaimana cara ya. Jadi sebenarnya, apakah tangan dapat berbicara? Anda pasti paham ya. Tangan itu mempunyai DNA, tangan itu mempunyai sidiknya jari, jarinya sidik ya. Jadi kalau sekarang kalau mau masuk ke suatu tempat itu mesti pencet. Kalau sekarang enggak ya, hanya tangannya saja ditempelin di depan sehingga finger sensornya bisa membaca telunjuk asal sudah dimasukkan dalam data itu bisa terbuka. Jadi itu bisa berbicara. Apakah bisa memindahkan hujan? Nah, itu ilmu bukan itu ya, memindahkan hujan. Seperti halnya dulu saya waktu mau nikah itu ada konsultan ya, konsultan hujan itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan sehingga pada saat pernikahan yang kami lakukan dulu itu tidak hujan. Memang bisa dipindah hujan itu karena hujan itu ada adminnya gitu ya. Tapi hujan mana yang bisa dipindah? Nah, dan pindahnya kemana itu udah masalah yang lain, ilmu yang lain. Jadi 7 dari fenomena yang saya sebutkan ini itu adalah fenomena yang muncul dan ini bisa dipelajari dan itu jadi ilmu, ya ada ilmunya semua. Jadi kalau Anda bilang itu bukan ilmu, nggak benar, berarti Anda tidak berpikir kritis ya.
kritis itu ya jangan terlalu percaya, tapi jangan terlalu tidak percaya. Jadi peluang itu semua ada ya, semua ada. Oke, yang berikutnya manusia. Oke, kita belajar manusia. Manusia itu posisinya di alam seperti apa ya? Karena selain manusia itu ada iblis ya, iblis satu, malaikat banyak, jin banyak, hewan dan tumbuhan. Dan udah, yang lain sudah tidak ada ya. Hanya itu saja. Nah, sekarang bagaimana manusia di alam ini? Anda tahu setelah zamannya apa itu hujan meteor itu menghilangkan sebagian besar spesies ya. Ada dinosaurus. Kenapa dinosaurus tidak bisa bertahan? Ya karena dia tidak punya nalar ya, tidak bisa survive ya, tidak bisa berubah. Itu misalkan manusia mempunyai otak, mempunyai akal dan nalar. Akal saja tidak ada nalar ya nggak bisa gitu ya. Jadi manusia itu supaya bisa selamat di bumi, dia harus mempunyai apa namanya ilmu ya, mempunyai ilmu. Anda pasti bertanya, buat apa sih kamera itu ada face detection ya. Jadi kalau kamera itu face detection-nya dinyalakan, itu nanti akan kalau diarahkan ke seseorang, ke manusia, dia akan deteksi, oh ini wajahnya manusia gitu. Nah, terus nanti ada smiling face, ya. Pernah menggunakan ya icon smiling face, sad face, happy face, angry face dan sebagainya. Jadi supaya selamat manusia itu menggunakan otak besar ya. Kalau otak kecil itu semua makhluk hidup yang bertulang belakang punya ya otak kecil. Kalau otak besarnya mati, rusak, tapi otak kecilnya masih, orang itu masih hidup. Tapi kalau otak kecilnya mati, ya semua mati. Jadi definisi mati itu tidak ada aktivitas otak besar dan otak kecil. Nah, otak besar itu adanya akal dan nalar. Jadi manusia itu bisa selamat karena mempunyai akal. Akal dan budi. Akal budi. Kenapa akal strip budi? Karena budi itu punya akal. Gitu ya. Dan nalar. Nalar itu apa sih? Nah, nanti kita bahas. Yang berikutnya, manusia itu mempunyai rasa ingin tahu. Kalau di jalan ada naik kendaraan terus ada yang kerumunan orang di pinggir, Anda ikut berhenti lihat. Nah, padahal di situ nggak ada apa-apa. Jadi rasa ingin tahu. Nah, seharusnya kalau Anda mempunyai rasa ingin tahu, itu juga diteruskan dengan mempunyai ragu-ragu, rasa ragu-ragu. Kalau rasa ingin tahu besar dan ragu-ragunya besar, Anda selamat gitu ya. Dan berikutnya, kenapa telinga dan mulut itu taruh dekat di kepala gitu ya? Kenapa telinga dan mulut dekat di kepala? Karena ya telinga dan mulut itu sebagai sumber masukan yang bisa cepat diproses oleh otak. Otak nanti akan ada perubahan sehingga perubahan itu melihat memori mana yang untuk bisa aksi. Nah, karena manusia itu mempunyai akal budi nalar, rasa ingin tahu dan ragu-ragu, itulah yang membedakan manusia ya dengan yang bukan manusia. Jadi artinya kalau manusia tapi nggak punya akal budi, nggak punya nalar ya bukan manusia gitu ya. Jadi seperti manusia itu bukan manusia, masih bagus seperti anjir. Anjir kayak anjir, ya nggak apa-apa, masih seperti anjing. Tapi kalau disebut lu seperti manusia, berarti Anda ya bukan manusia. Anda seperti kucing, sama aja itu bukan manusia. Gitu. Nah, berpikir, apa sih berpikir itu? Definisi berpikir ya. Berpikir apa gitu. Nah, akal budi yang tadi itu, Anda akan dikasih akal budi oleh Allah ya, oleh Tuhan kita, itu dipakai untuk mengingat ya, dipakai mengingat. Jadi yang pertama ingat pengetahuan. Anda mempunyai pengetahuan. Jadi misalnya masih kecil ada merah-merah yang goyang-goyang, dipegang, waduh panas, tarik, nah, mengingat. Oh, jadi kalau yang ini itu dipegang panas ya, itu.
mengingat. Kenapa panas? Dipelajari. Dan akhirnya bisa memikirkan objek. Ya. Itu berpikir. Definisi berpikir yang pertama. Yang berikutnya, berpikir itu fungsinya, aksiologinya, fungsinya untuk menemukan pengetahuan. Ya, menemukan pengetahuan. Seperti manusia, awalnya kan nomaden, ditinggal di goa. Goa itu kalau mau keluar, manusia zaman dulu kalau mau keluar gua itu harus mempunyai akal budi untuk mengingat, mempelajari objek. Jadi sebelum keluar dari gua dia akan lihat apakah di luar gua ini, kalau malam ya, di luar gua ini ada sesuatu yang seperti bulat-bulat mata manusia. Kalau ada berarti itu makhluk hidup. Nah, sekarang bawahnya itu ada taringnya nggak? Ada taring. Nah, berarti ini mengingat yang dulu, temennya keluar ada bulat-bulat mata, ada taring, habis itu nggak pernah balik. Yang balik misalnya kakinya aja misalnya. Nah, itu pengetahuan. Jadi, face detection itu gunanya untuk itu, ya, sampai sekarang. Jadi, kenapa manusia itu kalau keluar dari ruangan atau masuk ke ruangan, terus lupa, loh, saya tadi mau ngapain ya? Saya tadi ada mau ngapain, mau keluar dan begitu di luar ruangan atau di dalam ruangan, begitu masuk itu lupa. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu dari leluhurnya dikasih if then rule. Jadi kalau manusia atau Anda mau keluar ruangan, begitu mau keluar itu leluhur kita menulis di DNA kita, hilangkan semua fungsi, hilangkan semua tujuan keluar, dilihat apakah ada yang berbahaya di luar, gitu. Sehingga pada saat Anda keluar, Anda lihat ada yang bahaya nggak? Kalau nggak ada, apa tadi lupa. Nah, gitu. Sehingga itu yang menyebabkan pabrik pembuat kamera itu memasukkan fungsi face detection. Terus berpikir selain untuk menemukan pengetahuan, ya, juga untuk melihat apakah pengetahuan yang saya dapat ini sudah benar gitu. Jangan-jangan benernya itu hanya di situ, misalnya hari Jumat gitu. Oh, kalau beli ketoprak itu di sini ya, itu belum tentu, hanya hari itu aja, mungkin besok udah nggak ada gitu. Jadi apakah pengetahuan sudah benar? Terus kalau pengetahuan itu sudah benar atau belum kita nggak tahu. Nah, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar? Caranya bagaimana? Atau epistemologinya? Gimana sih tahu buku yang dibeli ini asli? Nah, gitu. Bagaimana caranya? Ya harus ke penerbitnya. Penerbitnya juga kalau dilihat beberapa indikator benar, tapi belum tentu juga ya. Kita tahu kasusnya Samsung. Dulu Sony, pabrik Sony itu mengadakan rapat di Jepang, mereka bilang produk kita ditiru. Wah, itu dilihat, dibongkar. Tapi ini bukan produk kita, tapi mereknya Sony. Tapi dilihat ini teknologinya lebih baik gitu. Ternyata DNA-nya kelihatan bahwa itu dibuat oleh bangsa Korea atau Korea. Nah, pada akhirnya mereka memberi label Samsung. Jadi, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar? Ya, pakai ilmu, ada ilmunya. Apakah pengetahuan sudah benar? Ada ilmunya. Bagaimana menemukan pengetahuan? Juga ada ilmunya. Terus, definisi pengetahuan sendiri apa sih? Gitu. Pengetahuan itu apa? Yang benar. Yang benar itu apa? Hakiki. Hakiki itu kayak apa? Jadi semua benar. Ini namanya kalau anaknya salah, orang tuanya bilang benar. Bapaknya salah, anaknya bilang, "Bu, ini bapak saya benar." Gitu. Malah yang benar yang mana? Yang di penjara tuh semua salah juga belum tentu. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara memvalidasi pengetahuan? Nah, ini juga ada ilmunya. Jadi berpikir itu intinya untuk apa gitu. Ya untuk mencari pengetahuan yang benar. Yang benar itu yang hakikat yang benar ya. Nah, dalam hal pengetahuan manusia, tingkatan pengetahuan manusia, itu ada 4 tingkat ya. 4 tingkat. Yang pertama, saya tahu kalau saya tahu. Gitu. Saya tahu kalau besok itu hari Senin. Nah, gitu. Itu saya tahu.
Itu yang paling tingkat tinggi itu. Tahu kalau dirinya tahu. Maksudnya malam-malam naik motor kenceng ngambil jalur kanan, wah cepat kenceng nggak pakai lampu, nggak apa-apa ya, dia tahu bahwa depannya kosong, memang hari itu nggak ada yang berani keluar selain saya. Itu karena tahu kalau dia tahu. Nah yang kedua itu tahu kalau dia tidak tahu gitu. Bagusnya itu tidak tahu tapi dia tahu. Saya ini besok apakah saya seminar apa enggak, saya nggak tahu Pak. Makanya itu saya mencari tahu. Gitu. Jadi tidak tahu tapi tahu. Tahu kalau dia tidak tahu. Tahu kalau saya tidak tahu. Gitu ya. Jadi orang itu tahu kalau dirinya tidak tahu terhadap suatu fenomena. Nah, kalau statusnya seperti itu, dia akan mencari cara atau bagaimana supaya dia tahu yang tidak tahu itu. Nah, itu kalau menjadi orang, sebaiknya yang pertama dan kedua, tahu kalau Anda tahu, atau tahu kalau kita tahu sesuatu. Yang kedua, kita tahu kalau kita itu tidak tahu sesuatu. Nah, yang ketiga, ini tidak tahu kalau dia tahu. Bahwa dia tahu, tapi nggak tahu. Lagi ngapain lu? Wah, cari file nih. Wah, dia nggak tahu, dia tidak tahu kalau filenya itu dia udah download itu, udah dia simpan gitu. Nah, itu dia tidak tahu kalau dia sudah punya. Nah, itu maksudnya tidak tahu kalau dia sudah punya, atau tidak tahu kalau dia sebenarnya tahu. Gitu. Nah, yang keempat, ini yang agak berat nih. Tidak tahu kalau dia tidak tahu gitu. Nggak tahu kalau nggak tahu. Kalau tidak tahu kalau dirinya tidak tahu bahwa suatu fenomena itu di depannya itu begitu, itu tidak tahu. Jadi kalau Anda jadi manusia, nomor 3, 4 itu sebaiknya segera dievaluasi supaya Anda berubah menjadi tahu kalau Anda tidak tahu. Jangan sampai yang nomor 5 ini, sok teu. Nah, sok teu itu tidak tahu kalau tidak tahu sebetulnya, sok teu. Jadi nggak ada yang kelima, itu nggak ada. Jadi tingkat pengetahuan manusia itu yang ada 4 itu ya. Nah, definisi berpikir ya, atau berpikir itu apa aja ya, itu kegiatan berpikir yang tidak pernah berhenti, kegiatan proses ya, proses, jadi mikir terus. Jadi kenapa kepala itu hangat ya, sehingga rambut itu banyak tumbuh, bukan tumbuh di tempat yang lain. Di badan kita itu banyak bulu, namanya beda-beda, tapi di dekat bulu-bulu itu yang hangat itu cuman kepala yang paling besar panasnya, sehingga banyak bulunya gitu. Bulunya rambutnya, kalau di kepala nama bulu rambut ya itu jadi rambut ya. Bulu di kepala jadi namanya rambut. Jadi kegiatan berpikir yang tidak pernah berhenti itu berpikir. Kayak apa sih? Ya mikir, dalam hati itu kita mikir ya. Besok gimana ya? Yang nyuci siapa nih? Terus kalau nyuci jemurnya besok dapat nggak tempat? Terus besok hujan apa enggak? Ah, kita mikir. Kita diem kita, orang lihat kita diem tapi kita mikir. Sehingga di dalam kepala kita ini ada proses kognitif, ada proses berpikir. Nah, kalau sering-sering Anda melakukan seperti itu bagus loh, ya. Bagus loh. Kenapa bagus? Karena Anda jadi semakin cermat dan teliti. Jadi misalnya Anda beli sesuatu barang di offline ya. Begitu mau bayar, dilihat dulu barangnya. Kok barangnya begini ya? Ini kok nggak kayak seperti sebelahnya? Oh, begitu lihat sebelahnya, oh, yang ini salah ini, yang ini yang benar gitu. Jadi cermat dan teliti. Ya. Kalau menerima kembalian, mau membayar atau mendownload atau mengklik send suatu message ya, itu cermat dan teliti. Terus kalau mau ngambil SKS, mau bertanya, mau godain teman, godain dosennya, godain pacar, juga cermat dan teliti. Jadi berpikir nanti akan digunakan sebagai cara untuk mencari pengetahuan secara mendalam. Mendalam itu kalau menyelam itu yang paling dalam sehingga sampai dasar. Jadi kalau berpikir itu sampai dasar gitu.
sampai akar-akarnya. Jadi kalau ada sesuatu fenomena, itu yang dipikir bukannya hasil atau dampak fenomena, tapi mengapa fenomena itu terjadi gitu. Jadi kalau misalnya ada angin ribut itu bukan piring terbang di rumah gitu ya, tapi ada gempa bumi, tsunami. Itu yang dipikir adalah bagaimana kalau mendalam ya, bagaimana itu kok bisa terjadi gitu. Sebab kalau bisa mengetahui bagaimana suatu fenomena bencana itu terjadi, kita bisa nanti selamat supaya bencana itu tidak terjadi bagaimana gitu. Itu namanya diawali dari proses berpikir gitu. Kenapa sih mahasiswa kok IP-nya tiarap 0, atau 1, yang dicari penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya sudah ditemukan dan ternyata dari 100 orang sama penyebabnya, berarti supaya Anda tidak mempunyai IPK yang kecil ya, penyebabnya itu jangan sampai kena gitu. Terus berpikir itu juga bertanya dalam hati ya. Jadi misalnya nih, kita cari alamat menggunakan Google Map. Google Map-nya depan belok kiri. Tapi kiri kok gang. Nah, saya kan bawa truk kok gang. Nah, berpikir apa bener ini ya? Enggak lurus lagi. Begitu lurus, bener lewat jalan yang besar lagi. Jadi bertanya dalam hati pun itu juga namanya berpikir ya. Bertanya dalam hati ya. Ingat ya, kok bisa sih kita bertanya dalam hati? Manusia itu mempunyai khorin. Khorin itu jin pendamping. Setiap manusia yang lahir ke bumi itu oleh Allah dikasih pendamping. Pendamping itu dari kelompok jin. Jadi kalau Anda bertanya dalam hati, kok ada yang jawab? Ya itu jin Anda itu yang jawab itu. Nah, kalau Anda senang atau sering menerima jawaban di hati itu ya siap-siap aja karena belum tentu itu jawaban dari jin. Bisa aja dari jin yang tidak baik. Jadi misalnya nemu dompet nih. Wah, zaman kayak begini ada dompet nih. Oh, sikat aja. Nah, itu kayak ada yang ngasih tahu sikat aja udah gitu. Nah, itulah berpikir ada seperti Anda bicara dengan seseorang di situ. Nah, hasil dari proses berpikir itu ya dalam hati akhirnya kan Anda harus memutuskan itu ya. Memutuskan itu Anda harus melakukan validasi gitu. Apakah keputusannya sudah benar? Kalau berpikir untuk menghasilkan pengetahuan, nah pengetahuan itu Anda harus validasi. Apakah sudah benar pengetahuan yang saya dapat itu? Validasi itu proses ya, proses mencari apakah pengetahuan ini benar apa salah dengan cara bertanya kepada sesuatu data ilmiah ya. Jadi definisi berpikir itu merupakan suatu proses kegiatan untuk menemukan kebenaran yang hakiki ya, hakiki. Jadi hakiki itu kalau ada 100 orang ditanya satu fenomena, kalau ini semua jawab benar. Walaupun dalam hatinya salah, tapi ya memang seharusnya begitu, seharusnya. Saya juga enggak sih, tapi yang benar begitu. Nah, itu namanya definisi berpikir. Nah, sekarang kegunaan ya, aksiologi kegunaan. Buat apa sih belajar filsafat ilmu itu? Namanya filsafat ilmu. Buat apa gitu? Nah, filsafat ilmu ini kalau Anda kuasai itu adalah ilmu. Ilmu yang digunakan oleh Anda, mahasiswa, untuk mencari, mendapatkan dan menguji ilmu pengetahuan yang benar yang digunakan untuk dapat bertahan hidup. Nah, gitu. Jadi supaya bisa bertahan hidup itu ada ilmunya. Nah, sekarang bertahan hidup di mana? Ya, di dunia atau di dunia kecil macam di prodi S1 Pendidikan Teknik Elektronika itu juga ada bedanya. Gitu ya. Jadi supaya bisa selamat atau bertahan hidup secara umum dan di dunia ya Anda banyak ilmunya. Kalau belok kiri sennya kanan itu salah satu ciri-ciri tidak bisa bertahan hidup lama. Jadi supaya bisa bertahan hidup di prodi S1 Pendidikan Teknik Elektronika itu ada cara-caranya, langkah-langkahnya supaya selamat gitu ya. Itu adalah filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu nanti mempelajari ilmu
yang digunakan untuk dapat bertahan hidup. Di mana? Ya di mana aja, terserah. Mau di cukup kecil atau cukup besar. Nah, supaya Anda bisa bertahan hidup ya, selamat di prodi pendidikan dan elektronika, itu Anda harus mengambil sekian banyak mata kuliah. Kalau Anda pahami, Anda analisis, mata kuliah Anda ambil itu dikelompokkan dalam seperti itu tuh ya. Pertama, ini, agama. Anda mau ngambil agama bebas. Jadi, Anda yang beragama non-Muslim, ngambil mata kuliah agama Muslim, agama Islam, nggak ada masalah. Dan sebaliknya, yang agamanya katanya Islam, ngambil bukan Islam, Kristen atau Protestan atau Hindu Buddha, nggak ada masalah. Nggak ditanya gitu, nggak ditanya agamanya apa, Mas, Mbak, agamanya Kristen, kok ngambil mata kuliah agamanya pendidikan agama Islam 1-2, nggak bakal ditanya. Yang ditanya korpok udah ngambil agama, sudah Pak, udah gitu. Pokoknya agama sudah ngambil. Terus bahasa yang Anda ambil bahasa Indonesia wajib ya, bahasa Indonesia wajib. Bahasa Inggris wajib, opsional, mau bahasa Jepang, bahasa India, bahasa apa Pak, selama ada di FBS Anda bisa ambil gitu. Bebas. Logika, Anda tahu kan? Mata kuliah tidak ada yang namanya logika, tapi beberapa mata kuliah ini di dalamnya ada mengajarkan logika. Nanti matematika, ada juga matematika. Matematika 1, 2, 3, terapan dan sebagainya. Terus statistika. Statistika ini buat apa? Statistika ini suatu alat untuk menguji kebenaran, menguji penelitian. Nah, nanti setelah itu metode penelitian. Nah, nanti isinya bidang studi, mata kuliah bidang studi. Nah, tujuannya apa semua mata kuliah diambil? Yang penting ini agama, bahasa, logika, matematik, statistika, metode penelitian, dan skripsi. Pada akhirnya Anda harus membuat penelitian ilmiah yang dinamakan skripsi. Kalau udah skripsi ya Anda selamat, dikasih gelar. Gitu. Jadi supaya bisa mengambil mata kuliah skripsi, ya ngambil mata kuliah semua itu. Tapi yang sebagai koordinator namanya filsafat ilmu. Gitu. Ya, nanti ceritanya sendiri ya. Oke, sumber pustakanya masih sama. Saya kira untuk PJJ 1A sudah cukup. Nanti kita ketemu lagi di PJJ 1B ya.